Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sebangsa dan setanah air, kembali lagi di Jausun Channel. Channel Wong Jawa dan Wong Sunda. Ya. Kalau bahasa Sundanya Wong siapa? Orang-orang. Jelema. Jelema. Oh ya, oke. Jelema Sunda. Jelema. Hah? Jelema Sunda. Ya, oke sahabat Sunda, mohon maaf kalau saya mengucapkan bahasa Sundanya itu agak kasar ya, karena saya masih belajar bahasa Sunda ya. Siap. Oke. Hari ini saya ketemu dengan orang Sunda yang sama ya, Rajan Kawe. Sunda Kawe. Sunda Kawe ya. Kita kali ini akan ya bincang-bincang lah putar pengalaman, dan mungkin nanti kalau ada pandangan untuk saya seperti itu ya Mas. Siap. Mas narasumbernya jos pisan. Oke, saya mau tanya gini Mas. Seringkali gini, mungkin hanya saya yang mengalami ataupun banyak orang yang mengalami ya. Jadi, ketika saya mencintai seseorang yang sesuai dengan kriteria saya gitu ya, tapi rata-rata dan hampir semua itu tidak suka dengan saya. Oh, itu seperti itu ya. Udah kelihatan sih Mas. Makasih ya. Nah, kalau dari Mas sendiri, kita minta pendapat panjenengan untuk menjelaskan kalau menurut Anda itu kriteria seorang pasangan untuk Anda itu seperti apa? Oke. Kriteria menurut saya sih simple ya. Yang pertama, kriteria dari apanya dulu? Fisik apa? Ya, kalau yang Anda tonjolkan yang utama. Yang utama sih ya yang bodoh lah. Maksudnya bodoh gimana ini? Jangan yang pintar. Maksudnya dalam arti knowledge pengetahuannya Ya, ya, pengetahuannya. mengenai hal umum atau dari segi agamanya? Ya umum. Kenapa? Kalau agama sih harus Ya. Ya, Kenapa? harus. Kenapa kalau dari segi umum kok harus lebih bodoh gitu? Kenapa gitu? ya biar saya gak diinjek-injek. Asik kali. Oh ya, betul sih. Betul sekali ya. Ketika kita merasa bodoh, maka carilah yang lebih bodoh lagi untuk lebih ya. jadi unggul ya. Iya. Wah, Anda cerdas ya. Ya, oke. Yang selanjutnya dari fisik ya. Oke, fisik kita umum aja lah ya. Umum. Ya. Dari Fisik apa? Fisik ya yang biasa-biasa aja lah. Ya. Yang dandannya nggak terlalu menor. Itu satu dandanan ya. Yang kedua, terlalu menor. Dua, tinggi ya standar lah. Standar orang Indonesia lah. ya. Bukannya Anda mau orang Jepang? Ya susah sih kalau karena keterbatasan bahasa. Kalau saya pintar bahasa Jepang mungkin cari orang Jepang. Tapi saat ini kalau dari segi misalkan ini ya, kalau kita dapat sih dalam menerima dari yang diberikan lah ya. Kalau misalkan bisa request misalkan dari tinggi badan segitu, kalau dari rambut sendiri gimana? Misalkan ini kalau mau diberi, kalau dari bisa minta. Rambut sih nggak masalah sih, panjang pendek nggak apa-apa. Keriting nggak apa-apa? Keriting nggak apa-apa. Shooting ayu lah. Iya. Ayu sih yang penting kita seneng sih ya. Iya. Ayu sih relatif ya, karena cantik itu relatif ya. Terus kalau dari segi agamanya tadi kan harus unggul, harus pintar ya. Iya. Seandainya ketika misalkan pengetahuan agamanya itu juga standar gitu, itu gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau itu emang jodohnya sih nggak apa-apa. Berarti tidak mempermasalahkan masalah itulah ya. Ya. Jadi yang penting intinya ilmu umumnya itu lah ya. Iya itu. Dalam arti yang sudah memiliki ijazah gitu ya. Betul ya? Ya betul. Ya kalau segi pengetahuan ekonomi kan itu bisa dipelajari juga toh. Ya seperti itu. Intinya panjenengan menginginkan perempuan yang tidak menginjak panjenengan. Subhanallah. Karena seorang istri itu harus nurut sama suami. Oke, itu. Karena seorang istri itu harus nurut dengan suami. Tapi rata-rata di sini suami takut istri. Oke ya, untuk season ini ada tambahan lagi mungkin kriteria perempuan yang lain. Dari ya
enggak sih, kok itu saja. Cuma itu ya, tinggal kalau perempuannya tinggal itu ya. Dengan itu. Oke. Ya, kita lanjutkan, tadi sudah membahas mengenai wanita idaman menurut panjenengan ya. Walaupun kita tahu bahwa apapun pasangan kita, apapun keadaannya, apapun bentuknya, kalau sudah ditakdirkan ya harus menerima ya. Ya, Harus menerima, dan memang itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai amanah untuk dijaga, seperti itu ya. Dan ini untuk Mas, pastinya kalau misalkan kita berbicara pasangan hidup, pasti ada planning ke depan ya. Ada planning ke depan. Untuk saat ini mungkin kita untuk memikirkan pasangan hidup, kalau menurut panjenengan mending memikirkan karir dulu apa langsung memikirkan pasangan hidup? menurut saya sih karir dulu ya, Karir dulu. karena buat modal sih, Untuk modal ya. modal nikah gitu. Tapi kalau modal nggak ada pasangannya gimana? Berarti nyarinya itu belakangan. Yang Iya. penting sekarang. Sekarang cari modal dulu buat ngelamar seorang lah. Iya, kalau misalkan nemu langsung lamar aja ya. Jangan menyusahkan orang tua. Karena Iya. orang tua dari kecil kan udah ngurusin kita. Oh. Masa kita udah gede nyusahin orang tua begitu. Ya berarti kalau menurut Anda mending kita tata karir dulu sembari mencari. Mencari. Seperti itu ya. Kalau misalkan gini, kedepannya misalkan nih, kan kita kadang-kadang nggak tahu dong ketemu orang yang kita suka dan orang yang suka dengan kita, misalkan itu saling sinkron, otomatis kan kita kalau bahasa lain itu pacaran lah. Itu tidak mungkin ya, semua orang pasti mengalami itu. Cuman entah apapun itu bahasanya, walaupun syar'i maupun apapun itu bahasanya, semua orang pasti mengalami yang namanya suka dan suka. Kita singkirkan kata-kata itu dulu, pastinya kita pacaran lah. Oke. Misalnya gini, sebelum karir Anda itu sudah mapan, sebelum mapan ini ya, sebelum mapan, tapi panjenengan sudah menemukan seseorang itu, apakah tetap dengan perencanaan yang tadi atau mau oleng? Ya tetap berencana yang tadi. Walaupun sudah punya. Ya. Berarti tetap mencari lagi atau gimana? Ya enggak. Tahan. Ucapan mau ngeliat tadi lorong gitu. Berarti mending kita pertahankan dia, Iya. tapi karir terus jalan. Tapi tetap jalan. Oke. Untuk saat ini planning terdekat ini apa, Mas? Paling terdekat sih karena usia udah tua ya, Berapa sih nyiran sih? 23 apa ya? Enggak lah, paling 44. ya emang harus bikin seperti itu ya, Mas. Oh, tapi kalau sekarang menjalani apa? Apa? Sekarang ini sedang menjalani apa? Sekarang menjalani usaha lah. Usaha dari apa? YouTube. Asik. Oh ya, YouTube. apa nama YouTube-nya ya? Bengkel Desain. Bengkel Desain. Kalau Anda ingin belajar desain ya, kalau pengen belajar desain, apa ya desainnya? Ya Corel, Photoshop. Udah paling. Udah? Sementara masih Sementara. Tapi kalau kedepannya? Kedepannya sih mungkin apa ya, Illustrator. Oh, mau belajar Adobe Illustrator. Ya, jangan lupa Bengkel Desain. Ya. Jangan lupa di subscribe. Oh, promosi juga ya. Oh, Jasun juga subscribe ya. Iya, oke. Berarti sekarang kesibukannya buat konten ya. Jadi sekarang masih setiap hari atau Ya 2 kali sehari lah. dua kali sehari? 2 hari sekali atau 2 kali sehari? 2 hari sehari. Iya, salah ngomong. Jadi 2 hari sekali kita buat konten. Nah, Itu memang karya sendiri. Jadi ya kalau mau belajar desain mengenai tutorial apapun itu, terutama mengenai desain grafis, Photoshop dan lain sebagainya, hubungi tonton channel Bengkel Desain ya di YouTube, itu ada ya. Kalau ini Mas, saya mau tanya gini, kalau panjenengan kan lari desain tadi ya, katanya yang content creator ya, itu kan sebagai langkah panjenengan untuk ya usaha istilahnya lah, perkara nanti hasil kan bukan kita yang menentukan ya. Tapi ini kalau konteksnya gini Mas, ini secara general lah, kita jangan berbicara hasil dulu ya. Kalau melihat potensi di Indonesia, di Indonesia loh ya, khususnya di Indonesia dulu kan, walaupun kita
juga tahu tidak memungkiri banyak sekali web di sana yang apa namanya memberikan peluang untuk kita menjual hasil desain kita kan ada kan ya. Ada. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih berpeluang nggak? Besar nggak? Kalau di Indonesia sih masih berpeluang besar sih. Peluang besar ya. Iya. Apa jarang banget sih, Mas? Jarang. Udah banyak banget ya. Cuman jarang yang diekspos ya. Jangan diekspor sih ya. Masih sedikit lah yang ekspor kalau di Indonesia. Jadi kalau misalkan masih banyak kesempatan ketika anak-anak itu dilarikan ke media itu sendiri ya. Iya, masih banyak kesempatan. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk panjenengan pada bisa belajar ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan ini kalau misalkan ini tayang di Jausun ya dan nanti ada DM dari subscriber Jausun itu loh. Siap. Boleh nggak kursus ke Mas apa namanya? Milvana. Milvana Michael Jackson ya kalau misalkan mau kursus ke Mas Milvana bisa nggak hubungi saya? Ya bisa hubungi. Ya berapa persen bagiannya? Di belakang aja. Oh, ya, siap. Oke, ya kalau misalnya mau belajar desain juga bisa melalui ini ke Mas Milvana, Master Desain. Namanya Bengkel Desain. Jadi desain-desain yang cara itu ya masih rusak bisa diperbaiki di sini ya. Iya. Betul. Betul. Oh iya oke. Ya terima kasih. Untuk subscriber Jausun jangan lupa subscribe ya, tonton, di like. Dan kalau misalkan ada ide konten karena ini masih pecelan kita untuk kali ini kita akan wawancara ya terutama teman-teman dekat lah ya. Nanti ya barangkali bisa yang lain atau yang lain sebagainya Mas. Oke kalau ini bersama Mas Milvana selaku owner YouTube apa namanya? Bengkel Desain. Wow luar biasa sekali. Ya sudah membahas mengenai tadi banyak hal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Ya Mas, mohon maaf ya Mas. Ya. Besok dilanjut lagi bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih sekali sudah membantu ya. Jangan lupa subscribe Bengkel Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.